Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Peserta didik yang saya banggakan, semoga senantiasa sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang berjudul Mari Berperilaku Jujur. Tapi sebelum lanjut, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Oke, sebelum kita lanjut pada materi pada hari ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan makna perilaku jujur sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait dengan benar. Kedua, siswa dapat mengimplementasikan makna perilaku jujur sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaitkan makna perilaku jujur sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Pada bagian awal materi kita pada kesempatan ini, sebelum kita masuk lebih jauh, maka pada bagian awal ini saya akan menjelaskan pengertian tentang kejujuran. Para peserta didik yang saya banggakan, pengertian kejujuran terdiri atas 4 pengertian dasar. Yang pertama, kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kejujuran adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, kejujuran adalah ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, kejujuran adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Berdasarkan pengertian kejujuran tersebut, jika diimplementasikan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan melahirkan beberapa sikap positif dalam kehidupan. Contohnya, 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan melahirkan sikap komitmen. Kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan melahirkan sikap tabayun. Apa itu sikap tabayun? Adalah sikap untuk mencari informasi yang benar. Jadi, setelah kita mendapatkan informasi, maka wajib untuk kita meng-cross-check apakah informasi tersebut benar, apakah informasi tersebut tidak berisi fitnah ataupun hoax. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati melahirkan sikap konsisten. Dan yang keempat, kejujuran adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan, melahirkan sikap disiplin. Itulah kaitan antara pengertian kejujuran yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini implementasi dari perilaku kejujuran. Ini bagian awal yang harus kita pahami secara mendalam. Berikut dalil tentang kejujuran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Berikut adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kejujuran. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari.
Baik, para peserta didik yang saya banggakan, adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 terdapat latar belakang sehingga ayat ini muncul, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa didasarkan pada perilaku orang Yahudi di masa lalu. Mereka sering mencampur adukan antara perkara yang hak dengan yang perkara yang batil, kemudian memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak, serta menyembunyikan perkara hak dan menampakkan perkara yang batil. Jadi latar belakang turunnya ayat ini karena adanya perbuatan atau perilaku orang-orang Yahudi terdahulu, sehingga ayat ini turun untuk menjelaskan dan untuk menegaskan tentang kejujuran adalah sesuatu perbuatan yang tidak bisa dicampur aduk dan tidak bisa kita menyembunyikan perkara kebenaran. Oleh sebab itu, maka dasar dari turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dilatar belakangi dari perilaku Yahudi atau orang-orang Yahudi terdahulu. Baik, para peserta didik yang saya banggakan, sekarang kita masuk di materi kaitan perilaku jujur sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi kita ingin melihat kaitan perilaku kejujuran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Di mana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 ini terdapat dua kata kunci yang akan saya jelaskan pada bagian pertama, yaitu potongan ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Berdasarkan latar belakang turunnya ayat bahwa orang-orang Yahudi terdahulu sering mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Nah, kaitannya kita menemukan hubungan atau kaitan tentang perilaku kejujuran dan pengertian kejujuran. Jadi kita menemukan keterkaitan di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, maka dalam penerapan perilaku kejujuran yang dikaitkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 tentang jangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, itu bisa dicontohkan lewat perilaku mengakui kesalahan, tidak memberi informasi yang sifatnya hoax. Nah, dalam kehidupan kita sekarang sering sekali kita temukan berita-berita hoax. Berita hoax itu adalah berita yang belum jelas kebenarannya, dan kita dilarang untuk mengkonsumsi berita-berita hoax tersebut. Dan kalaupun ada informasi, maka kita harus tabayun. Kita harus kembali untuk bertabayun atau meng-cross-check kembali informasi tersebut. Apakah benar dari sisi informasi dan apakah benar dari sisi fakta atau kenyataan. Para peserta didik yang saya banggakan, kemudian kita akan menjelaskan kaitan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita ingin membuktikan apakah memang kebenaran itu tidak dapat dicampur dengan kebatilan. Potongan ayat wala talbisul haqqo bil batil, dalam penerapan potongan ayat ini telah melahirkan sebuah teknologi yang sangat bermanfaat khususnya di dunia kepolisian, yaitu untuk mengetahui kebohongan. Alat tersebut disebut dengan alat deteksi kebohongan. Jadi secara ilmiah kejujuran itu bisa dibuktikan. Hal ini pula menguatkan dari sisi hikmah mengapa di yaumil hisab nanti mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan akan bersaksi. Ini menandakan bahwa kejujuran itu akan terungkap, sementara kebohongan itu akan diketahui. Nah, secara ilmiah, terdapat hubungan kondisi tubuh di saat seseorang berbohong. Jadi, peserta didik sekalian, ketika kita berbohong, maka tubuh itu akan merespon melalui tekanan darah, denyut nadi,
dan pernapasan. Contoh sederhananya, mungkin suatu ketika pernah kita melakukan ketidakjujuran pada orang tua. Maka secara responsif tubuh akan merespon ketidakjujuran tersebut. Apakah dengan memegang rambut, mengusap muka, menyentuh hidung. Ini menandakan bahwa anggota tubuh tidak bisa berbohong. Yang bisa berbohong hanyalah lisan. Nah, dari pendekatan saintis dan pendekatan secara ilmiah, maka menguatkan makna bahwa wala talbisul haqqo bil batil, tidak bisa dicampur kebaikan dengan kebatilan. Oleh sebab itu, peserta didik, mari kita senantiasa menerapkan perilaku jujur. Kemudian yang selanjutnya, kaitan perilaku jujur sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kata kunci yang pertama, tadi kita sudah sama-sama mempelajari, yaitu wala talbisul haqqo bil batil dengan beberapa pendekatan. Nah, sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu wataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. Kaitannya adalah larangan menyembunyikan kebenaran, bahwa kejujuran adalah sikap yang harus diterapkan secara utuh. Tidak bisa sepotong-sepotong, tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa dikatakan jujur jika masih ada informasi atau kebenaran yang tidak disampaikan secara utuh. Jadi, poin kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42 ini menjelaskan tentang manfaat dari kejujuran. Manfaatnya adalah memberikan informasi secara utuh. Manfaat dari penerapan kejujuran secara utuh ialah dalam sebuah persoalan akan terang benderang. Jadi manfaatnya adalah kita bisa mengetahui akar masalahnya sehingga mudah untuk diuraikan atau cara menyelesaikan masalah. Bisa kita contohkan, ada sebuah masalah yang tidak jelas akar masalahnya karena informasinya sebagian disampaikan dan sebagian ditutup-tutupi. Maka kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut karena tidak utuhnya bangunan kebenaran atau tidak totalnya informasi yang diberikan. Adapun contoh perilaku jujur bisa kita lakukan untuk menyelesaikan konflik. Konflik-konflik yang terjadi, baik konflik yang sifatnya kecil dan besar, tentu harus menerapkan ayat ini, potongan ayat ini. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lam. Jangan disembunyikan kebenaran. Harus diungkap dengan terang benderang. Nah, sering juga kita menjumpai sebuah ungkapan berbohong demi kebenaran. Maka kalau kita menggunakan dua pendekatan atau dua poin dari Quran surat Al-Baqarah, maka ungkapan itu tertolak. Yang pertama, kita dilarang mencampur adukan yang benar dan yang batil. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Oleh sebab itu, biasanya penerapan tentang wataktumul haqqo wa antum ta'lamun sering kita dijumpai dalam persidangan, utamanya ketika saksi memberikan kesaksiannya. Oleh sebab itu, para peserta didik, mari mulai hari ini kita belajar, kita terbiasa dengan menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran secara utuh. Jangan ditutup-tutupi. Peserta didik yang saya banggakan, berikutnya kaitan perilaku jujur sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa
yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Kaitan hadis ini menjelaskan tentang manfaat dari kejujuran, menghadirkan kebaikan. Seperti pengertian kejujuran, perilaku jujur ini melahirkan sikap-sikap positif. Jadi melahirkan kebaikan-kebaikan lain seperti komitmen. Jadi jujur itu membawa kebaikan karena menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, selain kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun tentunya kebaikan di akhirat. Adapun contoh manfaat kebaikan di dunia diantaranya kita dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau digelari dengan Al-Amin atau dipercaya. Nah, oleh sebab itu, maka perilaku jujur ini sekali lagi para peserta didik wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan. Karena jujur itu adalah dasar sifatnya dan penerapannya akan melahirkan sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Seperti dapat dipercaya, orang lain pun akan mempercayai kita manakala kita selalu menjaga kejujuran. Oleh sebab itu, maka perilaku jujur itu dari sisi pengertian sangat mudah. Tentunya sangat sulit untuk diterapkan manakala kita tidak terbiasa. Nah, melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis Nabi ini menjelaskan tentang kewajiban sebagai seorang muslim untuk berperilaku jujur. Selain pendekatan lewat dalil, tentunya saya ulang lagi bahwa kejujuran juga secara ilmiah bisa dibuktikan. Para peserta didik yang saya banggakan, kita sudah mempelajari pengertian kejujuran, contoh-contoh penerapannya, kemudian kaitan perilaku jujur berdasarkan dalil, dan pendekatan-pendekatan ilmiahnya. Maka yang terakhir adalah manfaat kejujuran. Secara sederhana, bisa kita rumuskan manfaat kejujuran. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, mendapatkan banyak teman tentunya. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Terima kasih atas perhatiannya para peserta didik yang saya banggakan. Di akhir video ini ada pertanyaan yang Bapak Guru telah siapkan. Silakan dijawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.